Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Ibu-ibu, mohon maaf, belajar bersama baru mulai malam ini dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga ada saudara kita yang malam kemarin meninggal. Maka acara baru bisa dimulai malam ini. Terlebih dahulu saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu istirahat ibu semuanya. Acara ini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari ibu-ibu sekalian, karena sejatinya pola asuh anak yang baik dan benar tentunya ibu-ibu lebih senior daripada saya, lebih pintar daripada saya. Acara ini hanya bertujuan untuk saling menasehati, saling mengingatkan, atau sharing gitu. Sebelum kita belajar bersama, terlebih dahulu mari kita niatkan dulu yang baik, karena semua perbuatan baik pasti diawali dengan niat yang baik. Niatkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu semua untuk kebaikan kita dan kebaikan buah hati kita. Karena dikhawatirkan sebahagian para ibu ada yang kurang tepat dalam pola mengasuh anak. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Secara fisik sekarang tidak ada perubahan pada anak-anak, tumbuh seperti biasa. Tapi secara biologis atau kejiwaan akan terlihat nanti di usia 18 tahun ke atas, seperti depresi, mudah stres, trauma, pemarah, penakut, dan lain-lain. Maka dengan itu mari kita awali bahasan ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, usia kehamilan 120 hari atau 4 bulan Allah tiupkan ruh, dan di saat itu pendengaran sudah mulai timbul dan berfungsi. Maka dengan itu orang-orang barat menganjurkan di saat kandungan 4 bulan untuk mendengarkan musik-musik klasik agar bayi yang dikandung menjadi tenang, menjadi nyaman. Tapi bagi kita yang memeluk agama Islam, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, bersujud, ruku, berdoa, dan mengajak bicara dengan bayi, menasehati bayi, mengelus-ngelus perut agar bayi keadaan tenang, nyaman, dan neuron sel otak berjalan dengan sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di saat kandungan 120
hari atau 4 bulan Allah ciptakan 100 miliar sel neuron pada anak. Ingat ibu, 25% sambungan neuron pada otak anak saat lahir. Jadi saat lahir Allah telah memberikan neuron 25%. 50% sambungan neuron pada saat usia 6 bulan. 85% sambungan neuron di usia 3 tahun. 95% sambungan neuron pada usia 6 tahun. Sempurna 100% sel neuron pada otak anak pada usia 7 tahun atau masa balik. Maka dengan itu agama mengajarkan usia 7 tahun anak harus disuruh sholat. Di usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat harus dipukul. Kenapa begitu? Karena pukulan di usia 10 tahun tidak akan merusak sambungan neuron yang 100% itu karena sudah sempurna di usia 7 tahun. Ibu bisa lihat gambar di bawah. Apabila kita sabar mendampingi anak sampai usia 7 tahun, maka di sisa umur anak kita tidak akan diganggu, tidak akan dibikin pusing sama anak. Tapi sebaliknya, jika kita tidak sabar mendampingi anak sampai usia 6 tahun atau 7 tahun, maka di sisa umur anak kita akan diganggu. Jadi kesimpulannya, perkembangan otak pada anak lebih cepat daripada perkembangan tubuh seperti gambar di bawah. Perkembangan tubuh anak dimulai 0 sampai 6 tahun. Itu perkembangannya sangat cepat. Tahu-tahu sudah besar saja. Di 6 tahun itu perkembangan seperti biasa sampai 7 terus. Nanti perkembangan sangat cepat di usia 12 tahun sampai 14 tahun. Itu perkembangan sangat cepat. Perkembangan tubuhnya. Tapi perkembangan otak pada anak hanya pada usia 0 sampai 6 tahun. Seperti yang tadi sudah saya bahas, lebih cepat daripada organ tubuh yang lain. Sementara itu, hadirin ibu-ibu yang saya hormati, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan di-share di grup. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Pelajaran ini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Ini hanya saling menasihati, saling mengingatkan bagi pengalaman dan bagi ilmu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.